Selamat pagi anak-anak kelas 6 semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua baik-baik saja dan sehat-sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat gereja. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, anak-anak nantinya mampu memahami arti gereja. Yang kedua, anak-anak mampu memahami arti gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Dan yang ketiga, anak-anak dapat menjalankan tugas atau kewajiban bagi gereja. Dan yang keempat, anak-anak sekalian mampu merefleksikan sifat gereja dalam kehidupan menggereja. Nah, anak-anak, gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya atau beriman kepada Yesus Kristus. Menjadi anggota gereja memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Anggota gereja wajib melaksanakan 3 tugas ketika ia menerima sakramen baptis. Nah, pada pelajaran ini kita akan membahas secara khusus tentang sifat-sifat gereja, yaitu 1, kudus, katolik, dan apostolik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, memohon berkat agar pelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Sikap berdoa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkau telah mengutus Yesus Putramu untuk meletakkan dasar gereja. Bantulah kami agar sebagai anggota gereja-Mu, kami mampu hidup sesuai dengan teladan para rasul yang selalu hidup dalam kasih dan selalu digerakkan oleh Roh Kudus untuk mewartakan kabar baik bagi sesama kami. Kami juga mohon bimbingan-Mu agar kami dapat mengerti sifat-sifat gereja dan dapat melaksanakan tugas yang telah kami terima ketika kami dibaptis. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam sebuah masyarakat terdapat banyak kelompok atau persekutuan, misalnya kelompok arisan, lalu ada kelompok pramuka, kelompok belajar, dan lain sebagainya. Setiap kelompok atau perkumpulan mempunyai aturannya masing-masing, karena tiap-tiap kelompok atau perkumpulan memiliki kepentingan tersendiri. Gereja juga merupakan sebuah persekutuan yang mempunyai kepentingan, yakni menyelamatkan umat manusia. Lalu, apa itu gereja? Nah, gereja adalah persekutuan semua umat beriman kepada Yesus Kristus. Nah, di dalam gereja ada rasa persaudaraan antar umat. Lalu ada doa bersama. Lalu ada perayaan Ekaristi bersama. Ada rasa solider dan peduli antara satu dengan yang lainnya. Nah, pemahaman tentang gereja sebagai sebuah lembaga atau komunitas perlu dikembangkan sehingga menyadarkan kita bahwa hidup menggereja merupakan panggilan yang melibatkan seluruh aspek kehidupan. Untuk menjadi anggota gereja, seseorang harus dibaptis terlebih dahulu. Ketika seseorang dibaptis, ia menerima 3 tugas gereja, yaitu menjadi imam, nabi, dan raja.
Tugas-tugas ini perlu dihidupi dalam tugasnya di gereja, entah itu di lingkungan, wilayah, ataupun di paroki. Gereja sebagai suatu komunitas memiliki sifat-sifat satu, kudus, katolik, dan apostolik. Nah, 4 sifat-sifat gereja ini akan kita bahas secara satu persatu dan juga lebih mendetail agar kita semua lebih paham, lebih mengerti apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan menggereja. Sifat yang pertama yakni 1. Gereja merupakan himpunan umat Allah yang satu tubuh dengan Kristus sebagai kepalanya. Kesatuan yang kokoh dan kuat karena berdasarkan penetapan Santo Petrus Rasul sebagai penerima kunci surga. Ya. Lalu contohnya apa? Contohnya pengakuan iman yang satu dan sama yang diwariskan oleh para rasul dan perayaan ibadat bersama, terutama sakramen-sakramen. Upaya untuk memperjuangkan kesatuan dalam gereja adalah aktif dalam kehidupan gereja serta setia dan taat pada persekutuan umat termasuk kaum hierarki. Kaum hierarki ini adalah uskup, para imam atau pastor, lalu para diakon, ya. Itu adalah para hierarki. Sifat yang kedua, kudus. Gereja Katolik meyakini diri kudus karena dipanggil kepada kekudusan oleh Tuhan. Kudus artinya memiliki hubungan yang erat dengan Allah sendiri. Nah, contohnya melalui penerimaan sakramen-sakramen seperti sakramen baptis. Sifat yang ketiga adalah Katolik. Gereja memiliki ciri Katolik, mau menjelaskan bahwa gereja itu utuh, lengkap, tidak hanya setengah atau sebagian dalam menerapkan sistem yang berlaku dalam gereja. Gereja bersifat universal, artinya gereja Katolik mencakup semua orang yang dibaptis secara Katolik di seluruh dunia, dimanapun setiap orang menerima pengajaran, moral, dan tata liturgi yang sama. Nah, kata universal juga mau menjelaskan bahwa gereja Katolik tidak mempunyai sekte-sekte. Nah, contohnya sikap terbuka dan menghormati kebudayaan, adat istiadat, bahkan agama bangsa manapun, serta mau bekerja sama dengan pihak mana saja yang berkehendak baik dalam mewujudkan nilai-nilai yang luhur di dunia. Sifat yang keempat adalah apostolik. Apostolik artinya gereja dibangun atas dasar para rasul dan nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Bisa dilihat dari kitab Efesus bab 2 ayat 20. Nah, gereja setia dan mempelajari Injil, sebab Injil merupakan iman gereja para rasul. Gereja setia dan loyal kepada hierarki sebagai pengganti para rasul. Sifat-sifat gereja ini tampak dalam seluruh kegiatan menggereja, seperti perayaan Ekaristi yang mengenang sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Perayaan Ekaristi dilakukan berdasarkan tata perayaan Ekaristi yang sama. Rangkuman pelajaran kita pada hari ini yang pertama dalam 1 Korintus bab 12 ayat 13 menekankan
ciri gereja yang satu dan kudus. Dalam Yohanes bab 17 ayat 19 mau menekankan ciri gereja yang kudus. Di dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47 menekankan ciri gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Ekaristi menjadi sakramen yang utama dalam gereja karena yang pertama, dalam Ekaristi kita merayakan peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus dalam rupa roti dan anggur. Yang kedua, gereja lahir berpusat dan bersumber pada misteri Paskah Kristus. Dan yang ketiga, dalam Ekaristi, gereja merayakan pembebasan manusia dari dosa untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, Ekaristi menjadi pusat seluruh kehidupan umat Katolik. Sebab dalam perayaan Ekaristi terletak puncak karya Allah yang menguduskan dan puncak karya manusia memuliakan Bapa lewat Kristus, Putra Allah dan Roh Kudus. Nah, anak-anak, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Sikap berdoa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh belajar tentang sifat-sifat gereja. Mampukanlah kami untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kami, agar kami mampu memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, sertailah kami selalu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra